Suhu turun 100 derajat dalam semalam. Tetangga-tetanggaku bahkan tidak punya mie instan. Sedangkan aku, punya persediaan seluruh isi supermarket Walmart. Dewi pujaan hatiku, kedinginan dan kelaparan, datang memohon makanan kepadaku. Aku tak hanya menolaknya sekali, tapi juga mengirimkan foto sarapanku, steak dan anggur merah yang baru kumakan setengah. Ku kirim foto itu kepadanya. Dia langsung mengenali steak itu sebagai daging wagyu impor kualitas terbaik. Ditambah anggur Lafite seharga lebih dari 30.000. Lalu dia sengaja merajuk dan berkata, "Aku juga mau makan steak dan minum anggur merah." Dia pikir aku pasti akan segera mengantarkannya kepadanya. Tapi aku malah menjawab dengan dingin, "Ya, silakan bermimpi." Mendengar itu, wajahnya langsung berubah pucat. Dia hendak memaki-makiku, "Dasar anjing penjilat tak tahu malu." Tapi dia menahan diri. Lagi pula, tak perlu marah besar hanya karena seekor ikan di kolam. Alasan aku menjadi begitu tegas adalah karena di kehidupan sebelumnya, dia dan para tetangga mendobrak pintu rumahku dan merampas semua makananku. Mereka bahkan memutilasiku dan membuat sup dari tulang rusukku. Sekarang aku terlahir kembali. Aku akan mempermainkan wanita munafik ini dan perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. 6 bulan setelah kiamat es tiba, aku dimutilasi dengan kejam oleh para tetangga dan mati dengan penuh kebencian. Aku bersumpah, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membalas mereka 100 kali lipat. Namun, tepat setelah pandanganku menjadi gelap, aku tiba-tiba membuka mata dan terduduk dari sofa. Melihat tanggal di ponselku, aku ternyata terlahir kembali sebulan sebelum kiamat. Kalau begitu, di kehidupan ini aku harus bertahan hidup dan membalas dendam pada para bajingan tak berperasaan itu. Kondisi kehidupanku di kota Tianhai cukup baik. Orang tuaku meninggal muda dan meninggalkanku sebuah rumah seluas 180 meter persegi. Dan tabungan 3 juta. Namun, menghadapi kelangkaan pasokan dan keamanan diri di masa kiamat, prioritasku saat ini adalah membangun bunker yang tak tertembus dan mengumpulkan persediaan dalam jumlah besar. Saat sedang berpikir, tiba-tiba mataku memancarkan cahaya biru. Cahaya biru itu langsung merobek ruang hampa yang tak berujung. Sepertinya, di kehidupan sebelumnya, sinar gamma yang melewati bumi telah menyebabkan mutasi pada tubuhku dan memberiku kekuatan super. Sekarang, dengan ruang dimensi tak terbatas ini, aku bisa mengumpulkan persediaan untuk 10 generasi. Memikirkan hal ini, aku punya rencana berani, yaitu memanfaatkan posisiku sebagai manajer gudang Walmart wilayah selatan untuk mengosongkan seluruh gudang supermarket. Dengan begitu, persediaanku mungkin tak akan habis seumur hidup. Tiba-tiba perutku keroncongan, lalu aku pergi ke restoran bintang 5 Michelin, tempat yang tak pernah ku mampu kunjungi di kehidupan sebelumnya. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela dan memesan semua menu andalan. Di kehidupan sebelumnya, aku makan mie instan sampai muntah. Sekarang ada makanan hangat, aku harus makan sepuasnya. Pelayan mengira aku seperti orang kelaparan. Kebetulan, Fang Yiking yang sedang lewat melihatku. Dia dan sahabatnya selalu ingin makan di restoran semewah ini, tapi tak mampu karena kekurangan uang. Tapi itu tak menghentikan mereka untuk selalu melihat ke dalam dengan tatapan iri. Kali ini, mereka terkejut melihat si penjilat Zhang Yi sedang makan di dalam. Semeja penuh dengan makanan mewah terhidang di depannya. Mata Fang Yiking berbinar. Ia ingin sekali masuk dan berbagi makanan dengan si penjilat ini. Fang Yiking adalah wanita matre yang bermimpi menjadi istri orang kaya. Dia terus menggantung Zhang Yi, pria mapan yang punya rumah dan mobil, sebagai cadangan. Sahabatnya yang berada di sampingnya juga terkejut. Penjilat yang kau pelihara ini bukan orang sembarangan. Semeja ini setidaknya berharga puluhan juta. Anak orang kaya yang menyamar. Ya, setelah kenyang, aku bersiap untuk pergi. Tiba-tiba pelayan mengejarku dan berteriak, "Tuan, total belanja Anda melebihi 50 juta. Ini kartu VIP untuk Anda. Silakan datang kembali." Saat itu, suara manja yang familiar memanggilku. Kebetulan sekali, "Zhang Yi, kau mau kemana?" Aku memperhatikan dengan seksama. Benar-benar dunia sempit. Bukankah ini wanita licik yang mengambil tulang rusukku untuk membuat sup di kehidupan sebelumnya? Kalau begitu, di kehidupan ini aku akan bermain-main dengan kalian. Sambil memikirkan itu, aku mengeluarkan kartu belanja. Aku bilang aku mau ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Si wanita licik langsung menawarkan diri untuk ikut dan membantu. Tenaga kerja gratis datang sendiri. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Sekalian saja biar mereka tahu aku punya banyak persediaan. Setelah kiamat, aku bisa mengendalikan mereka. Tapi mereka mengajukan syarat, yaitu mentraktir mereka makan di restoran Michelin bintang 5 lain kali. Aku tidak mengiyakan atau menolak. Menggantung mereka itu menyenangkan. Tak lama kemudian, aku kembali ke kompleks apartemen dengan 2 troli penuh persediaan. Saat itu, Bulin dari komite perumahan mendekatiku. Ibu ini bukan orang baik. Di kehidupan sebelumnya, dia sering menyakitiku di kompleks ini. "Zhang kecil, kau punya persediaan murah untuk dijual lagi, ya? Beri aku sedikit, boleh?" Sambil berkata begitu, cucunya yang digendongnya mengambil sebatang coklat impor. Aku langsung merebutnya kembali. "Ini untukku sendiri. Kalau cucumu mau, beli sendiri." Cucunya yang biasanya sombong mengancam akan membunuhku.
Aku tidak akan memanjakannya. Coba katakan sekali lagi. Aku tampar kau. Cucunya langsung menangis ketakutan. Sambil menenangkan cucunya, Bulin berkata dengan kesal. Memberi anak kecil coklat sepotong kenapa? Aku bisa bayar. Aku langsung menunjukkan kode QR pembayaran. Coklat impor. 800.000 sepotong. Bayar baru dapat. Tidak bayar. Pergi sana. Bulin juga mengancam. Aku ini pengurus komite perumahan. Lihat saja nanti bagaimana kau hidup di kompleks ini. Sesampainya di rumah, kedua wanita licik itu masih ingin masuk dan mendekatiku. Aku membanting pintu dan menolak mereka mentah-mentah. Lalu aku segera menyimpan persediaan ke dalam ruang dimensiku. Untuk menguji seberapa awet barang-barang di dalamnya. Selanjutnya adalah membangun bunker dan menimbun persediaan sebanyak-banyaknya. Obat-obatan, pemanas, pertahanan, dan senjata juga tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, 300 juta yang kupunya mungkin tidak cukup. Sepertinya aku harus menjual asetku dulu untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, aku mengeluarkan persediaan dari ruang dimensi. Sayur dan dagingnya masih segar. Ikan yang mati ini masih segar. Sepertinya waktu di ruang dimensi itu relatif berhenti. Jadi, aku tidak bisa tinggal di sana. Karena waktunya berhenti, aku bisa memesan makanan terlebih dahulu dan menyimpannya di sana, kan? Memikirkan itu, aku langsung memesan 100 meja jamuan makan di hotel saksian termewah di kota ini. Lalu, aku pergi ke bank dan menggadaikan rumah. Warisan orang tuaku untuk pinjaman 6 juta. Jamuan makan menghabiskan 1 juta. Tersisa 8 juta. Sepertinya masih kurang. Saat aku masih merenung di depan bank, tiba-tiba seseorang yang berwajah licik memanggilku. Anak muda, ribet mengurus persetujuan bank, kan? Mau coba di perusahaan kami? Aku berpikir. Orang yang menawarkan uang datang begitu cepat. Sesampainya di kantor mereka, aku langsung meminjam 5 juta. Kesepakatannya, aku akan mengembalikan 10 juta 3 bulan kemudian. Mereka mengira telah menemukan mangsa empuk. Tapi aku berpikir, lihat saja apakah kalian bisa bertahan dari kiamat es. Sekarang uangnya seharusnya cukup untuk membangun bunker. Selanjutnya, aku pergi ke perusahaan keamanan terbesar di Tiongkok. Klien mereka mencakup politisi, pengusaha, dan selebriti. Di kehidupan sebelumnya, mereka pernah membangun bunker senilai 10 miliar untuk seorang anak orang kaya. Katanya, bunker itu bahkan tahan terhadap serangan bom nuklir. Biasanya bunker dibangun di villa terpisah. Tapi ini pertama kalinya mereka membangunnya di apartemen lantai 24. Aku ingin tetap tinggal di kompleks apartemen ini. Untuk membalas dendam pada orang-orang yang menyiksaku di kehidupan sebelumnya. Rencananya segera disusun. Aku memutuskan menambah 2 juta agar pengerjaan segera dimulai. Dan selesai dalam 15 hari dengan kerja siang malam. Meskipun mereka tidak tahu mengapa apartemen 180 meter persegi ini perlu diubah seperti ini. Asalkan dibayar, mereka akan melakukannya. Perusahaan keamanan Zanlang tidak bertanya lebih lanjut. Lalu, aku membeli banyak senjata dingin. Lagi pula, aku bekerja di bidang manajemen gudang. Jadi aku punya koneksi untuk berbagai macam barang. Saat itu, 800 meja jamuan makan yang kupesan tiba di kompleks. Tetangga mengira aku gila, sambil mengejek. Mereka juga takjub. Satu jamuan makan menghabiskan ratusan ribu. Si Zhang ternyata kaya raya. Fang Yiqing yang berdiri di samping kembali terkejut. Setelah sekian lama menganggapnya sebagai cadangan, ternyata dia anak orang kaya. Aku langsung tahu apa yang dipikirkan wanita licik ini. Tunggu saja, setelah kiamat, aku akan mengirim wanita perusak hubungan ini ke neraka. Lalu, aku menyimpan semua makanan ke dalam ruang dimensi. Tetangga melihatku melakukan ini, dan mengira aku sakit jiwa. Mereka tidak tahu bahwa kiamat es akan datang 10 hari lagi. Nanti kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Manajer keamanan mengirim pesan. Senjata api yang kau butuhkan sudah kudapatkan. Tapi harganya agak mahal. Aku bilang, uang bukan masalah. Asalkan kualitasnya bagus. Hal terakhir yang harus kulakukan adalah mengosongkan gudang Walmart di Tiongkok Selatan. Persediaan di sana cukup untuk 10 masa hidup. Beberapa hari kemudian, senjata api tiba, dan bunker selesai dibangun. Untuk menjamin keamanan klien, perusahaan keamanan memasang 300 CCTV di seluruh gedung. Situasi di setiap lantai terpantau dengan jelas. Saya tanda tangan terima dengan puas. Berjanji akan membayar sisa tagihan 5 juta 3 bulan lagi. Tapi kurasa kalian juga tidak akan hidup sampai saat itu. Saat itu juga, beberapa truk air terakhir yang kupesan telah tiba. Tetangga kompleks apartemen bergosip, Zhang Yi ini benar-benar sakit jiwa. Kota Tianhai kita kan dekat laut. Menyimpan air, bukankah itu bodoh? Bahkan Paman Yu yang pernah membantuku di kehidupan sebelumnya pun bingung. Tapi dia tetap memutuskan untuk membantuku. Paman Yu adalah salah satu dari sedikit orang baik di kompleks apartemen. Aku memutuskan untuk memberinya peringatan. Suhu tahun ini agak aneh. Kurasa musim dingin akan sulit. Kusarankan paman untuk menyimpan mie instan, air mineral, dan semacamnya. Lagi pula tidak mudah basi. Saat Paman Yu ragu-ragu, kakek Tang yang ada di sampingnya mendekat. Kalau kau sakit, minumlah obat. Setiap hari bertingkah aneh. Membeli barang di mana-mana. Sekarang malah mencoba mengajak orang lain dan menciptakan kepanikan.
Apa kau ingin diinterogasi polisi? Aku menggelengkan kepala pasrah. Sudah ku peringatkan, percaya atau tidak, terserah kalian. Sisa waktunya, aku berencana untuk menghabiskan semua uangku, sekaligus melatih fisik dan belajar menggunakan senjata api. Hitung mundur kiamat S3 hari. Untuk menguasai gudang Walmart Cina Selatan, aku memutuskan untuk menggunakan cara sederhana dan kasar. Aku membeli 10 kg obat tidur. Saat waktu minum teh rekan kerja shift malam, aku menaruh 1 pil di setiap gelas. Setelah obatnya bekerja, semua rekan kerjaku jatuh pingsan. Lalu aku memutus semua CCTV. Kemudian aku pergi ke gudang. Dengan sedikit angkatan tangan kiriku, seluruh rak langsung tersedot ke ruang dimensiku. Dengan begitu, tanpa diketahui siapapun, aku mengosongkan seluruh gudang. Saat itu, setumpuk barang di sudut menarik perhatianku. Kubuka dan ternyata itu adalah produk teknologi terbaru. Pakaian anti dingin kutub. Memakainya untuk menangkap penguin di kutub utara pun tidak masalah. Pengirimannya tepat waktu. Kumasukkan semuanya ke dalam ruang dimensiku. Lalu aku sendiri juga menelan setengah pil obat tidur dan berpura-pura tidur. Mengosongkan gudang sebesar ini dalam waktu sesingkat itu, secara logika tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Aku tidak perlu khawatir ada yang mencurigaiku. Entah berapa lama kemudian, aku dibangunkan oleh rekan kerjaku. Sungguh tak kusangka, gudang kita dikosongkan orang. Aku berpura-pura terkejut, lalu aku berpura-pura pergi ke gudang dan berakting. Lagi pula, ini barang senilai ratusan miliar. Sebagai supervisor, aku segera melaporkan kejadian ini ke atasan. Rekan-rekan kerjaku takut disalahkan, tapi setelah dipikir-pikir, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh beberapa orang. Dengan gaji 1.800, tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Aku tidak bersalah, jadi aku tidak takut. Hitung mundur kiamat S2 hari. Salju sebesar kuku mulai turun dari langit. Aku menikmati jalanan yang damai ini, karena hanya aku yang tahu, bahwa 2 hari lagi, tengah malam, sebuah supernova meledak 100 tahun cahaya dari sini. Sinar gamma hanya menyapu bumi selama 3 detik. Peristiwa dini hari ini tidak disadari oleh banyak orang. Namun, itu membawa bencana dahsyat ke planet ini. Dunia yang indah ini berubah total. Pada hari kiamat pembekuan global, apa yang harus datang akhirnya datang. Kota Tianhai di selatan tiba-tiba mengalami hujan salju yang ajaib. Para tetangga di grup kompleks apartemen asyik membahasnya. Beberapa bahkan keluar untuk membuat manusia salju. Tapi hanya aku yang tahu ini baru permulaan. Mereka tidak tahu apa akibat akhirnya. Keesokan paginya, salju sudah menumpuk setinggi lebih dari 1 meter. Penghuni lantai dasar tidak bisa membuka pintu mereka. Suhu juga turun drastis. AC tidak berguna meskipun disetel ke suhu tertinggi. Sementara itu, aku tidur nyenyak di bunkerku. Bagaimanapun, kasur ini adalah kasur seharga 5 juta. Sama seperti yang dipakai selebriti. Tiba-tiba dering telepon membangunkanku. Ternyata Fang Yiqing si wanita polos. Dia sudah meminta persediaan secepat ini. Aku langsung tahu apa yang harus kulakukan. Aku langsung menutup telepon. Tidak berniat meladeninya untuk sementara. Setelah mandi air hangat yang nyaman, aku mengambil sepotong daging wagyu terbaik dari ruang dimensiku. Untuk sarapan, aku hanya makan steak dengan anggur merah. Lalu aku menyalakan TV dan menonton berita pagi. Suhu baru saja turun, belum ada pemadaman listrik atau hilangnya sinyal. Bahkan jika listrik padam, aku punya puluhan generator dan banyak bensin. Memakainya selama ratusan tahun tidak akan menjadi masalah. Berita itu terus menekankan bahwa badai salju akan segera berlalu. Dan untuk tidak panik atau menimbun persediaan, hanya aku yang tahu, bahwa di zaman es kiamat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengandalkan diri sendiri. Mereka yang tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa, biasanya yang pertama mati kedinginan. Memikirkan hal ini, aku membuka ponselku dengan penuh minat, ingin melihat apa yang dibicarakan oleh para tetangga, yang dulu menertawaiku. Saat itu, aku melihat pesan dari Fang Yiqing. Kenapa kau menutup teleponnya? Kau punya banyak persediaan. Bisakah kau memberiku sedikit? Aku akan mengembalikannya setelah badai salju reda. Tapi mengingat bagaimana dia menipuku dan membuatku mati mengenaskan di kehidupan sebelumnya. Bahkan merebus tulang rusukku untuk sup. Aku menyeringai jahat. Lalu aku mengambil foto steak dan anggur merah di mejaku. Aku sengaja memotret diriku dengan piyama. Lalu aku mengirimkannya padanya. Aku berpikir, di kehidupan ini, wanita polos ini tidak akan mendapatkan sedikit pun persediaanku. Melihat foto itu, air liurnya hampir menetes. Sebagai wanita materialistis sejati, dia langsung mengenali steak itu sebagai wagyu asli kualitas terbaik. Dan anggur merahnya adalah Lafite tahun 1983, senilai puluhan juta. Dia segera mengirimiku pesan. Aku juga ingin makan steak dan minum anggur merah. Fang Yiqing berpikir, setelah diberi kode sejelas ini, si penjilat ini pasti akan langsung datang membawakannya, kan? Lihat pesannya. Aku tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar menganggapku penjilat seperti di kehidupan sebelumnya. Lalu aku dengan santai membalas 5 kata. Beli saja sendiri di supermarket. Fang Yiqing langsung naik pitam. Tapi dia menahan diri untuk tidak meledak. Lagi pula, dia sudah memelihara ikan ini begitu lama. Saat itu, aku memutuskan untuk menyalakan sistem pengawas.
Terlihat Bulin dari komite lingkungan sendirian menghalangi gerbang kompleks. Dia mengancam semua orang untuk tidak berebut persediaan dan mengganggu ketertiban. Jika tidak, setelah badai salju, pihak berwenang pasti akan menyelidiki dan menindak satu persatu. Dia bilang cuaca ekstrim ini hanya akan berlangsung beberapa hari. Aku malah tertawa melihat rekaman pengawas itu, karena hanya aku yang tahu kalau salju ini akan berlangsung selama 6 bulan. Sekarang hampir menjadi kesempatan terakhir untuk membeli persediaan. Para tetangga juga maju untuk membantah. Kalau tidak beli persediaan sekarang, mungkin beberapa hari lagi harganya akan naik. Tapi Bulin tetap bersikeras dengan kekuasaannya yang kecil. Dia mengancam akan melaporkan siapapun yang berani keluar ke atasan. Saat itu, aku turun dan berteriak dari kerumunan. Bulin, tahukah ibu berapa lama salju ini akan berlangsung? Kalau nanti semua orang kehabisan makanan, apa ibu bisa bertanggung jawab? Para tetangga menimpali setuju. Bulin yang ketakutan terdiam. Dia berpikir, anak ini tidak memberiku jalan keluar. Aku harus mencari kesempatan untuk membalasnya nanti. Lalu dia menunjukku dengan penuh amarah. Zhang Yi, kamu menghasut orang-orang dengan niat buruk. Kamu melanggar hukum. Aku langsung melambaikan tangan. Aku tidak bisa menerima tuduhan itu. Dengan cuaca seperti ini, aku tidak akan keluar. Silakan saja. Lalu aku masuk lift dan kembali ke kamarku. Beberapa hari kemudian, aku masih asyik bermain game. Tiba-tiba aku menerima pesan. Bulin langsung menyebutku untuk turun membersihkan salju. Selain aku, dia juga menyebut beberapa orang penurut di gedung. Aku berpikir, membersihkan salju harusnya menunggu saljunya berhenti dulu. Saat itu, Bulin sedang meringkuk kedinginan di kamarnya sambil menghangatkan diri di dekat api. Beberapa tetangga yang dipanggil juga menjawab, ini daerah selatan, kami tidak punya perlengkapan musim dingin yang layak. Keluar pasti akan membuat kami radang dingin. Bulin langsung marah, lagi-lagi orang ini yang mulai membantahku. Kalian berdua masih muda dan kuat. Lalu dia mengulang ancamannya. Bagaimana bisa kalian hanya ingin menghindar? Ini perintah dari komite lingkungan. Segera keluar dan bersihkan salju. Di saat-saat sulit seperti ini, kita harus bersatu. Kalau tidak, setelah badai salju berakhir, kalian pasti akan ditindak oleh pihak berwenang. Aku melihat pesan itu dan tertawa dingin. Bulin ini benar-benar sok berkuasa. Lucu sekali. Hari ini aku akan benar-benar berkonfrontasi denganmu. Aku langsung menjawab. Sebagai anggota komite lingkungan, kenapa ibu hanya memanggil kami beberapa orang? Kenapa ibu tidak memimpin dan membersihkan salju sendiri? Jeleknya lagi, ibu hanya memanggil kami yang penurut. Apa ibu pikir kami orang bodoh yang mudah dimanfaatkan? Kenapa ibu tidak memanggil Chen Zhenghao dan Su Hao juga? Chen Zhenghao adalah preman dengan ratusan anak buah. Su Hao adalah anak orang kaya. Kompleks ini hanya tempat kencannya dengan kekasihnya. Di kehidupan sebelumnya, Chen Zhenghao lah yang menebasku dengan kapak. Su Hao juga terlibat dalam mutilasi. Hampir semua tetangga datang ke rumahku untuk mengambil bagian. Karena sudah berkonfrontasi, aku akan melanjutkannya sampai akhir. Merasa malu, Bulin juga menyebut mereka berdua. Di grup, melihat itu, Chen Zhenghao langsung mengirim pesan suara dengan marah. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang mengganggunya lagi. Su Hao juga tidak sungkan. Apa hakmu, seorang bibi tua, untuk memerintahku? Apakah iuran pengelola gedung yang kubayar begitu banyak untuk makanan anjing? Setiap hari, menggunakan uang penghuni untuk berkuasa. Benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik kompleks? Sungguh lucu. Setelah berkata begitu, dia tak lupa mengunggah foto bersama selingkuhannya. Melihat itu, Bibi Lin langsung sakit hati. Kemudian melampiaskan semua amarahnya kepadaku. Dia langsung mengirimiku pesan pribadi berisi cacian. Aku langsung membalas dengan marah. Orang tua yang suka menindas yang lemah. Berani-beraninya kau cari masalah denganku. Menggonggong seenaknya. Awas saja, ku buat kau menyesal. Bibi Lin langsung ciut dan tak berani banyak bicara. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa dari luar. Itu Chen Zhenghao. Aku baru saja mengejeknya di grup. Dia merasa tersinggung. Dia langsung datang ke pintuku dan bilang ingin membunuhku. Melihat situasi ini, aku tidak berniat menahan diri. Lagi pula, ini hidup atau mati. Apalagi di kehidupan ini, aku tidak takut padamu. Aku langsung mengeluarkan panah dan bersiap untuk menembaknya. Tapi aku berubah pikiran. Aku tak mau membiarkannya mati dengan mudah. Aku akan menyiksanya perlahan. Aku membidik betisnya dan melepaskan panah. Panah itu langsung menembus betisnya. Melihatnya berguling-guling kesakitan dari lubang intip, aku merasa puas. Kakinya mungkin sudah cacat. Tanpa perawatan yang tepat, lukanya akan cepat terinfeksi. Pada akhirnya, dia pasti akan mati dengan mengenaskan dalam kedinginan. Pada saat itu, Chen Zhenghao merasakan niat membunuhku. Dia berpikir, selama 5 tahun dia berkuasa di kompleks ini, semua orang selalu menghormatinya. Anak ini benar-benar berani. Melihat ambulans tidak mungkin datang, Chen Zhenghao memutuskan untuk mengoperasi dirinya sendiri untuk menyelamatkan kakinya. Lagi pula, dia sudah lama hidup di jalanan. Dia lalu mengambil pisau, alkohol, dan perban dari laci. Kebetulan betisnya sudah mati rasa. Dia tidak perlu menggunakan obat bius. Sret, panah itu berhasil dicabut. Musim panas para penggemar manga. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Musim panas para penggemar manga.
Chen Zhenghao kemudian mengambil ponselnya dan menuliskan ancaman di grup. Zhang Yi, tunggu saja kau. Aku tidak akan disebut Chen Zhenghao kalau tidak membunuhmu. Melihat itu, aku langsung membalas dengan tegas. Kalau berani, coba lagi. Lihat saja. Aku akan melumpuhkan kakimu yang satunya lagi. Semua tetangga di grup tercengang. Dia benar-benar berani melawan bos mafia. Saat itu, Chen Zhenghao menelepon anak buahnya. Dia menyuruh semua orang untuk segera datang ke kompleksnya dengan membawa senjata. Hari ini aku ingin makan ikan.